Jika Indonesia terkonfirmasi terdapat kasus positif virus corona atau COVID-19, maka sejak itulah pemerintah melakukan upaya pencegahan atau upaya preventif dalam mencegah penyebaran virus corona. Kemudian pemerintah menginstruksikan kepada seluruh sekolah untuk melakukan pembelajaran di rumah atau dengan cara pembelajaran daring atau pembelajaran online. Agar optimalisasi pembelajaran daring bisa berjalan dengan baik, maka butuh pendisiplinan tinggi terhadap siswa ataupun guru yang melakukan proses pembelajaran daring ini. Dalam membangun sikap disiplin selama masa pandemi COVID-19 ini, maka harus ada kerjasama di antara semua pihak, baik itu dari pemerintah, guru maupun orang tua. Dalam hal ini, guru sebagai pengelola manajemen kesiswaan memiliki peran untuk melakukan kerjasama terhadap orang tua, agar orang tua tersebut melakukan pendisiplinan terhadap anaknya, agar anak tersebut selalu diawasi untuk selalu disiplin. Guru harus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Ada 4 kunci sekaligus tantangan agar pembelajaran daring ini bisa menjadi pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Yang pertama adalah kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini, guru harus menguasai aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring, seperti Google Classroom, aplikasi Zoom, kemudian aplikasi quiz dalam memberikan pretest dan post-test, dan masih banyak aplikasi lainnya. Hal ini mutlak harus dilakukan guru, dikarenakan dengan aplikasi ini guru bisa mentransfer pengetahuan kepada siswa secara efektif dan menyenangkan. Yang kedua adalah pembelajaran yang terencana dan efektif. Dalam menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu, guru bisa mempersiapkan quality lesson plan dengan langkah-langkah pembelajaran yang detail. Dalam hal ini, guru dan siswa dapat menentukan tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia, dan juga dengan langkah-langkah yang tepat dan akurat, sehingga pembelajaran bisa efektif dan menyenangkan. Yang ketiga adalah menyatukan persepsi dan konsentrasi siswa. Dalam poin ini, guru harus menyatukan persepsi dan konsentrasi siswa dalam pembelajaran yang pada dasarnya siswa berada di tempat yang berjauh-jauhan dengan siswa lainnya maupun dengan gurunya itu sendiri. Dalam hal ini, guru harus memiliki visi yang jelas dalam pembelajaran, sehingga guru bisa menjalankan perannya sebagai mediator, komunikator, dan lain sebagainya, agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian poin yang keempat, yaitu penguatan karakter siswa. Dalam hal ini, setiap kali guru melakukan atau memulai pembelajaran daring atau online, maka sebaiknya guru memberikan motivasi kepada siswa agar mental siswa bisa lebih kuat dalam menerima pembelajaran, karena seperti diketahui bahwa siswa memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga guru harus memberikan motivasi agar mental siswa bisa kuat dalam menerima pembelajaran daring ini. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam penugasan atau pemberian tugas, maka sebaiknya guru memberikan kelonggaran dalam hal pengerjaan tugas tersebut dan juga dalam hal pengumpulan tugas tersebut. Dalam hal lain, guru juga harus menyesuaikan tugas yang diberikan agar tugas tersebut bukan untuk pencapaian seluruh capaian materi,
namun lebih kepada bagaimana membentuk pembelajaran yang kreatif sehingga siswa bisa terus aktif dalam belajar online ini. Adapun kelebihan dari pembelajaran daring yaitu pertama murah. Maksud di sini orang tua atau siswa hanya bermodal dengan pakai internet saja, kemudian siswa dapat menjelajahi atau mencari materi pembelajaran lainnya. Kemudian hemat. Maksud di sini yaitu siswa tidak usah membeli buku, namun siswa bisa mencari materi yang disampaikan melalui internet tadi. Nah, ini tentu sangat memudahkan siswa sehingga penghematan uang bagi orang tuanya. Kemudian tingkat pemahaman yang lebih baik. Nah, maksudnya di sini siswa ini tidak hanya dapat dari guru saja pemahamannya, kemudian siswa dapat mencari pemahaman lewat dari internet, YouTube maupun lainnya. Sehingga materi yang tidak dipahami oleh siswa tadi bisa diulangi kembali oleh siswa di lain waktu. Kemudian wawasan tidak terbatas. Maksudnya yaitu siswa tidak hanya bisa atau belajar lewat buku saja, namun siswa dapat belajar lewat dari internet sehingga wawasan mereka itu tidak terpacu dengan buku saja, sehingga pembelajaran itu dapat belajar dengan efektif. Kemudian mandiri. Nah, di sini siswa dapat belajar mandiri tanpa campur tangan dari guru, namun tetap diawasi oleh orang tuanya. Nah, di sini kan pembelajaran daring ini tentu membuat siswa itu menjadi berpikir bagaimana sih untuk mencari materi yang tidak diketahui ini. Nah, di sini dapat menjadikan siswa untuk mandiri atau berpikir lebih jauh lagi. Nah, untuk waktu, tentu siswa di sini dapat waktu yang efektif. Kemudian siswa juga dapat belajar melalui internet atau televisi yang disiarkan oleh Menteri Pendidikan lewat TVRI tadi. Nah, waktu yang digunakan juga sangat digunakan dengan seefektif mungkin. Kemudian siswa juga dapat belajar di kamar, tempat tidur, di ruang tamu, depan TV, dapur, dan sebagainya. Nah, pembelajaran daring ini juga sangat memiliki waktu yang efektif. Nah, itulah kelebihan dari pembelajaran daring. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, dari kelebihan yang sudah dibahas oleh Saudari Yohani, saya akan membahas mengenai kekurangan dari pembelajaran secara daring di SD. Nah, adapun yang pertama, kekurangan dari pembelajaran daring ini adalah guru sulit untuk mengontrol siswa, mana siswa yang serius dan yang siswa yang tidak serius. Nah, dikarenakan tidak adanya pengawasan secara langsung oleh guru terhadap siswa, dikarenakan siswa belajar dari rumah. Hal ini yang dapat kita siasati dengan cara bekerja sama antara orang tua dan guru. Orang tua harus dapat mengawasi siswa secara langsung, tidak mengawasi, tidak mengerjakan, hanya mengawasi sebagai pengawas, tidak mengerjakan tugas siswa secara langsung. Nah, adapun kekurangan yang kedua dari pembelajaran secara daring ini adalah interaksi antara guru dan sesama siswa itu menjadi lebih terbatas. Padahal dalam proses pembelajarannya interaksi ini menjadi hal yang sangat fundamental. Nah, dari proses interaksi itu siswa tidak hanya memahami teori, melainkan juga dapat praktik secara real atau nyata, bahkan belajar hal baru yang tidak diajarkan di kelas.
Nah, hal ini tidak didapatkan secara daring dikarenakan tidak adanya diskusi lebih lanjut antara guru dan siswa mengenai permasalahan yang dibahas pada hari itu. Nah, sebenarnya pada pembelajaran secara langsung kita dapat berdiskusi, sharing antara siswa dan guru, saling bertanya mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Nah, adapun kekurangan yang ketiga dari pembelajaran daring ini adalah menurut El Gaflirola 2006 yang mengatakan bahwa kekurangan belajar daring yaitu pembelajaran membutuhkan peralatan tambahan yang lebih. Nah, ini adalah kekurangan yang paling utama dalam pembelajaran daring. Kebutuhan peralatan seperti handphone, komputer, kuota internet. Nah, ini menjadi permasalahan utama yang bagi mereka yang tinggal di desa dan baru menerapkan proses pembelajaran daring. Nah, bagi sekolah yang telah menetapkan belajar daring selama masa pencegahan pandemi ini harus mampu meracik agar program ini benar-benar berjalan secara optimal. Nah, dari situ sekolah harus memiliki panduan kurikulum dan teknis yang jelas bagaimana agar materi tetap tersampaikan sesuai dengan silabus dan penugasan. Nah, adapun platform ataupun media yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring ini seperti Zoom, Skype, Google Meetup, dan lain sebagainya juga harus disosialisasikan baik kepada guru, siswa, ataupun orang tua agar menghindari kendala-kendala teknis yang berlebih. Guru juga harus piawai dalam mengoperasikannya. Jika perlu ditunjuk seorang operator khusus untuk membantu guru-guru yang mengalami kendala karena faktor usia dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.